Babul af'ali. Al-af'alu salah satun madin. Wa huwa madalla ala hadasin maddo wang kodo wa alamatuhu ayyak bala ta'ut ta'nisi ta'ut ta'ni sisa kinati nahwu doroba takulu fihi dorobat wa mudharingun wa huwa madalla ala hadasin yaqbalul hali wal istiqbali wa alamatuhu ayyuqbala yuqbala sini ayyuqbala sini wa saufa walam nahwu yadribu takulu fihi sayadribu wa saufa yadribu walam yadrib wa amarun huwa ma dalla ala hadasin fil mustaqbali wa alamatuhu ayyuqbala ya'ul muannasatil mukhatabati wa yadullu ala talabi nahwu idrib takulu fihi idribi nahwu daraba wa yadribu wadrib ya. Al-awwalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali. Ini adalah bab segala fi'il-fi'il. Af'al jamak taksir, fi'ilun, fi'ilani, af'al. Babul af'ali. Ini adalah bab fi'il. Babu khabar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya hada. Babu mudhaf, al-af'ali mudhaf ilaih. Al-af'alu salah satu bermula segala fi'il itu ada tiga. Fi'il ada tiga. Yang mana tiga? Madin, wa mudhari'un, wa amrun. Kita badal ba'an mingkul. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Madin badal kepada salah satu. Badal kepada marfu', dan rafa' dhammah takdir karena isim mangkus madin. Wa huwa ma dalla ala hadasin madha wa qadha. Dianya fi'il madhi itu satu fi'il dalla yang menunjukkan ianya fi'il kepada satu peristiwa, hadasin satu kejadian, satu pekerjaan madha yang telah lalu ia wa qadha berlalu ia sama. Nah itu. Kata kerja, pekerjaan yang sudah dilakukan disebut fi'il madhi. Zahaba telah pergi ya, akala telah makan ya. Dia punya wajan-wajan khusus, ada 35 wazan. Fi'il madhi semuanya ada 35 wazan, kalau nggak salah. Kalau nggak 35, 36 dalam kitab Matam Bina wal Asas. Apa tanda fi'il madhi? Wa alamatuhu ayyaqbala ta'at ta'nisis sakinata. Wa alamatuhu dan bermula tandanya fi'il madhi itu ayyaqbala. Bahwa menerima ianya fi'il madhi akan ta ta'anes as-sakinata ta yang sukun. Jadi yang sukun ta-nya bukan ta'anesnya. Menerima ianya fi'il madhi akan ta ta'anes, ta as-sakinata ta yang sukun. Jadi ta yang sukun itu khusus pada fi'il madhi, enggak masuk kepada isim. Enggak masuk kepada isim, enggak masuk kepada huruf. Seperti doroba, sah kita baca dorobat, bi'sa, bi'sat, laisa, laisat. Nah, berarti kalimat-kalimat yang boleh ditambah ta ta'anes itu fi'il madhi. Walaupun nggak ada fi'il mudhari'nya, karena ada fi'il madhi yang nggak ada fi'il mudhari'. Takulu fihi dorobat. Engkau mengatakan padanya doroba. Takulu, engkau mengatakan padanya doroba. Ketika kita tambah ta, kita katakan dorobat. Nah, dorobat fi'il madhi dia. Nanti beliau akan menjelaskan fi'il madhi itu hukumnya bagaimana, aturannya bagaimana. Wa mudhari'un, wa ra'atah mudhari'un atah kepada madin. Madin tadi marfu karena badal kepada salah satu. Berarti mudhari'un atah kepada madin, atah kepada marfu dan rafa' dhammah. Wa huwa madalla ala hadasin yaqbalul hala wal istiqbala. Wa huwa dianya fi'il mudhari' itu satu fi'il dalla yang menunjukkan ianya yang menunjukkan ianya fi'il ala hadasin kepada satu pekerjaan. Yaqbalul hala yang menerima ianya hadas. Yaqbalu naik kepada hadas yang menerima ianya kejadian, ianya peristiwa, ianya pekerjaan. Al-hala wal istiqbala akan zaman sekarang dan di masa depan. Jadi fi'il mudhari' satu kalimat yang menunjukkan kepada satu pekerjaan. Pekerjaan itu bisa sedang, bisa akan. Ya tawadda'u, sedang wudu, iya bisa.
Yatawaddau, mau wudu, ia juga bisa. Yusalli juga sama. Sedang sholat ia bisa, mau sholat ia juga bisa. Tergantung siak kalam nanti ketika kita menggunakannya. Dasarnya seperti itu. Wa alamatuhu ayyaqbala sina wasawfa walam. Wa alamatuhu bermula tandanya fi'il mudhari itu ayyaqbala sina. Menerima ia akan huruf sin. Wasawfa dan huruf sawfa. Nah, tanda fi'il mudhari orang Arab bisa menambah sin dan sawfa. Nah, bukan hanya ditambah, tapi ada pemakaiannya. Ketika fi'il mudhari ada sin dan ada sawfa, itu zamannya jadi ke depan, bukan sekarang lagi, maknanya nanti. Kalau ada sin, ada sawfa. Kalau fi'il mudhari enggak ada sin, enggak ada sawfa, maknanya ada kemungkinan dua, bisa sekarang, bisa nanti. Tapi kalau ada sin dan sawfa, itu dipastikan fi'il mudhari maknanya nanti. Saya zahabu, nanti ia akan pergi. Sawfa yadhabu, nanti ia akan pergi. Nah, nanti. Walam, dan bermula tandanya fi'il mudhari itu ayyaqbala menerima, ia akan lam. Kalau fi'il mudhari masuk lam, damannya berubah jadi daman madhi, balik ke belakang lagi. Itu bedanya. Yadhabu sedang pergi, sayadhabu akan pergi. Sawfa yadhabu akan pergi ia. Lam yadhab. Nah, fi'il mudhari kita tambah lam. Lam yadhab, belum pergi ia dari tadi, kembali ke belakang. Jadi kalau lam masuk ke fi'il mudhari, zamannya berubah jadi zaman madhi, balik ke belakang. Itu makna lam. Lam yadhab, belum pergi dari tadi, bukan ke depan, bukan. Nah, contohnya yadribu. Ini yadribu fi'il mudhari ini. Kalau kita tambah sin, taqulu fihi. Engkau berkata padanya yadribu, jadi saya dribu. Saya dribu. Sawfa yadribu. Saya dribu, nanti ia akan memukul. Sawfa yadribu, lebih jauh lagi. Nanti besok, lusa, bulan depan akan memukul ia. Walam yadrib, belum memukul ia dari tadi. Kembali ke belakang. Nah, sudah dua. Fi'il sudah dua. Fi'il madhi, fi'il mudhari. Sekarang amrun. Amrun, fi'il amar. Amrun kita baca. Fi'il amar. Wahwa madalla ala hadasin. Nah, dianya fi'il amar itu ma. Satu fi'il dalla yang menunjukkan dianya fi'il ala hadasin. Kepada satu peristiwa. Fil mustaqbali, di masa depan. Ini kurang lengkap ya. Fi'il amar itu fi'il yang menunjukkan kepada satu pekerjaan di depan. Dan dia bermakna perintah. Fi'il yang menunjukkan kepada satu peristiwa, yang peristiwa itu bentuknya perintah dan berkaitan dengan masa depan. Makanlah kamu. Perintah, makanlah kamu. Berarti dia belum makan, kita suruh makan. Makanlah kamu, fi'il amar. Apa tanda fi'il amar? Wa alamatuhu ayyaqbala ya al-mu'annasatil mukhatabata. Wa alamatuhu bermula tandanya fi'il amar itu ayyaqbala, bahwa menerima ia akan ya mu'annas. Akan ya mu'annas al-mukhatabata. Ya mu'annas, ya yang mukhatabah. Atau mukhatabati kita baca, mu'annas yang dikhitabkan. Bukan ya yang dikhitabkan. Yakbalu ya al-mu'annasatil mukhatabati. Menerima ia akan ya mu'annas. Mu'annas yang mana? Mu'annas ada dua. Ada mu'annas gaib, ada mu'annas mukhatabah. Berarti di sini maknanya mu'annas mukhatabah. Kita baca mukhatabati mudah-mudahan. Jadi menerima ya mu'annas mukhatabah. Ya yang menunjukkan kepada anti. Ya yang menunjukkan kepada anti. Mukhatabah itu anti. Ini ada sambungannya. Wa yadullu 'ala thalabi, dan menunjukkan ianya fi'il amar kepada tolab, permintaan. Menunjukkan kepada permintaan atau perintah. Nah, itu. Nahu idrib, seperti idrib. Pukul olehmu. Taqulu fi, engkau mengatakan padanya idribi, pukul olehmu. Itulah Ustaz. Nah, mana contohnya dalam matan jarumnya? Nahu daraba yadribu idrib. Daraba fi'il madhi yadribu mudhari idrib amar. Al-awalu misalun lil madhi. Bermula yang pertama itu contoh bagi madhi. Wasani lil mudhari. Yang kedua itu bagi mudhari. Wasalisu lil amri. Yang ketiga bagi amar. Nah, ini umum lah, biasa kan. Nah, ini yang hukumnya sekarang di depan. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fal madhi maftuhul akhiri abadan, yakni annahu mabniyun 'alal fathi lafdhon nahwu daraba au taqdiron lita'adzuri nahwu roma wa yuqaddiru fihil fatha aidan idza tasala bihi dhamiru rafin mutaharrikin nahwu darabtu wa darabna wa yakunu dhuhural fathi muta'addiron karo hatin tawaliyah arba'a mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidati wa yuqaddaru fihi al-fatha aidan idza tasala bihi wa dhamir nahwu darabu li'annal wawa yunasibuha dhamma ma qablaha fa dhammatul munasabati tamna'u min dhuhuril fathi wa yuqalu mabniyun 'alal fathin muqaddarin mananga min dhuhurihi istighalil mahalli biharakatil munasabati. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang fi'il ada 3. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Maka bermula fi'il madhi itu difathahkan akhir selama-lama. Fi'il madhi itu selalu fathah. Fi'il madhi selalu fathah. Walaupun kelihatannya nggak fathah. Doraba, doraba, dorabu. Doraba fi'il madhi huruf terakhirnya apa? Doraba, doraba, dorabu. Itu ada dhammah. Tapi mesti itu ada fathah di situ. Nanti kita bahas. Yang penting fi'il madhi itu selalu fathah. Fathahnya kadang zahir kelihatan, kadang takdir. Yang penting fi'il mudhari selalu fathah. Artinya fi'il madhi itu mabni di atas fathah. Fi'il madhi nggak di i'rab dia. Yang di i'rab fi'il mudhari saja. Fi'il amar, fi'il madhi dia yang mabni, nggak mu'rab. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Maka bermula fi'il madhi itu dipatahkan akhir selama-lama, fathah bina. Yani bermaksud oleh musannif annahu mabniyun 'alal fathi. Bahwa sungguhnya fi'il madhi itu dibina di atas fathah lafdan pada lafaz. Fi'il madhi dibina di atas fathah, nisbah lafaz. Yang pertama fi'il madhi itu fathah. Fathahnya ada kala pada lafaz. Lafaz ini pembagian nih. Yang penting fi'il madhi selalu mabni di atas fathah. Fathahnya kadang pada lafaz, kadang takdir. Mana contoh lafaz? Nahu daraba. Daraba fi'il madhi mabni di atas fathah yang zahir pada akhirnya. Zahaba fi'il madhi mabni di atas fathah. Ya, kan gitu. Ya. Istaghfara fi'il madhi mabni di atas fathah. Au takdiran atau dibina di atas fathah nisbah takdir. Fathahnya takdir, diniatkan maknanya. Contoh misalkan. Oh, kenapa ditakdir? Li ta'azuri, karena uzur. Karena uzur, nggak bisa dikasih harokat. Nahu contohnya Roma. Roma. Asalnya Roma ya kan? Roma fi'il madhi mabni di atas fathah takdir. Nah, itu kita sebut. Roma fi'il madhi dibina di atas fathah. Mana fathahnya nggak kelihatan? Takdir. Kenapa takdir? Uzur. Kenapa uzur? Karena huruf terakhirnya alif. Alif tidak menerima harokat. Yang menerima harokat bukan alif, tapi hamzah. Nah, itu. Da'a yad'u. Da'a fi'il madhi mabni di atas fathah. Mana fathahnya? Takdir. Karena uzur. Nah, dan contoh-contoh lain. Dah. Fi'il madhi yang pertama dibina di atas fathah. Fathahnya bisa pada lafaz, kelihatan, atau fathahnya pada takdir. Nah, kemudian ada tempat-tempat lain yang fi'il madhi juga dibina. Ini gambarannya. Wa yuqaddaru fihi al-fathu aidan idza ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun. Mutaharrikun kita baca. Wa yuqaddaru dan ditakdirkan padanya madhi akan fathah juga. Dan ditakdirkan padanya madhi akan fathah juga. Maknanya fi'il madhi dibina atas fathah takdir juga. Idza ittasala bila bersambung dengannya madhi dhamiru raf'in oleh dhamir rafa' mutaharrikun, dhamir yang berharokat. Ketika fi'il madhi bersambung dengan dhamir rafa', makna dhamir rafa', dhamir yang jadi fa'il dia. Ketika fi'il madhi bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat, dhamir rafa' barid mutasil, yang jadi fa'ilnya fi'il madhi.
Ketika itu fi'il madhi dibina di atas fathah. Nahu contoh. Darabtu. Darabtu, darabna. Tasrif ke-13 dan 14. Darabtu, darabna. Bagaimana cara menyebutnya? Darabtu. Darab fi'il madhi. Mabni di atas fathah. Mana fathahnya? Kan sukun nih daraba. Darab. Ya. Darab. Darab fi'il madhi mabni di atas fathah. Mana fathahnya? Takdir. Fathahnya takdir. Tetap dibina di atas fathah. Fathahnya takdir. Tu damir barid mutasil. Tu disebut damir karena isim damir. Disebut barid karena kelihatan. Disebut mutasil karena bersambung. Tu damir barid mutasil. Mabni atas domah pada mahrafa fa'il. Selesai. Darabna. Darabna, darab fi'il madhi mabni di atas fathah. Mana fathahnya? Takdir. Nah, damir mutasil. Mabni ala sukun pada mahrafa fa'il. Nah, itu. Cuma pertanyaannya, kenapa dibina di atas fathah takdir? Kenapa dibina di atas fathah takdir? Kenapa nggak disebut darabatu aja? Kan boleh. Daraba, darabatu, darabana. Nah, gitu lah. Difathahkan aja mestinya. Kalau di atas tadi Roma dibina di atas sukun karena uzur. Alif nggak menerima harokat. Sekarang di darabtu apa alasannya? Ba kan bisa menerima harokat. Mestinya darabatu aja. Darabana. Nah, ada alasannya. Orang Arab kasih alasan. Ini alasannya. Kenapa darabtu, darab fi'il madhi dibina di atas fathah takdir? Bukan dibina di atas sukun nih. Kadang ada juga yang mengirab darabtu, darab fi'il madhi mabni atas sukun. Karena bersambung dengan tu dhamir mutasil kan. Kalau kita mutasar enggak begitu, Ustaz. Darabtu, darab fi'il madhi tetap mabni di atas fathah, fathahnya takdir. Enggak disebut bina di atas sukun. Maka kenapa dibina? Kenapa ditakdir? Wa yakunu dhuhurul fathi muta'aziran. Dan adalah dhahir fathah itu berhalangan, muta'aziran. Dan adalah dhahir fathah itu berhalangan, uzur. Nggak bisa kita dhahirkan fathah darabatu, darabatu. Berhalangan. Kenapa berhalangan? Karohata tawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidati. Karohata. Karena benci. Karohah benci. Karena tidak suka beriring-iring 4 huruf yang berharokat pada ma yang dia nyama itu seperti satu kalimat. Darabatu sebenarnya 2 kalimat. Daraba 1 fi'il madhi, tu 1 isim. Ya, pada dasarnya 2 kalimat, fi'il dan fa'il. Fi'il, fa'ilnya isim 2 kalimat. Tapi kelihatan kayak 1 kalimat nih. Darabatu kayak 1 kalimat. Orang Arab nggak suka ada 1 kalimat 4 huruf, keempat-empatnya berharokat. Nggak suka. Pasti ada sukun. Baitun. Huruf tengahnya sukun. Kan? Fi'lun. Tetap ada sukun. Ada juga. Jarang tapi. Ada juga nanti. Tapi jarang. Nah itu alasannya di sini. Adalah dhahir fathah itu berhalangan karena benci beriring-iring 4 huruf yang berharokat. Artinya 4 huruf berharakat semua. Pada sesuatu yang sesuatu itu seperti 1 kalimat. Walaupun dia 2 kalimat. Nah, itu alasannya. Nggak tahu ini alasan dibuat-buat apa nggak asal. Yang penting darabtu, darab fi'il madhi mabni atas fathah takdir. Itu aja. Kalau ditanya alasannya, qarahata tawali arba'i mutaharrikatin. Nah, itu. Ada 1. Kemudian wa yuqaddaru fi'il fathu aidan dan ditakdirkan padanya fi'il madhi akan fathah juga. Fathu kita baca. Naib fa'il yuqaddaru. Wa yuqaddaru fi'il fathu aidan ditakdirkan padanya madhi akan fathah juga. Idza tasala bihi wawu dhamiri. Apabila bersambung dengannya madhi oleh wawu dhamir. Fi'il madhi tasrif ketiga misal daraba, daraba, darabu. Itu huruf terakhirnya kan bu dhammah. Daraba, daraba, darabu. Mestinya dia fathah. Mestinya darabau. Ditakdirkan padanya madhi juga akan fathah juga. Idza tasala. Bila bersambung dengannya madhi oleh wawu dhamir. Contoh darabu. Memukul oleh mereka. Cara menyebutnya bagaimana? Darabu, fi'il madhi. Mabni di atas fathah takdir. Mestinya darabau. Tapi karena waw cocoknya dhammah sebelumnya. Dibacalah darabu. Darabu fi'il madhi mabni di atas fathah takdir.
Kenapa dibina di atas fathah takdir? Karena untuk munasabat dengan waw, agar sesuai dengan waw. Ini. Li'annal wawa yunasibuha dhammu ma qablah. Karena waw itu yunasibu, cocok akannya waw, munasabat cocok akannya waw oleh dhammah ma sebelumnya waw. Waw cocoknya sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah, alif sebelumnya fathah. Nah, sehingga dibinalah di atas fathah takdir. Fadhammatul munasabati tamna'u min duhuril fathi. Maka bermula dhammah munasabat. Maka bermula dhammah kesesuaian, yaitu dhammah bu ini. Bermula dhammah kesesuaian itu tamna'u. Menghalangi ianya dhammah dari dhahir fathah. Fathahnya nggak bisa dhahir, ya udah darabu. Fathahnya diniatkan seolah-olah darabau. Walaupun kita baca darabu. Fayuqalu, maka dikatakan cara menyebutnya. Mabniyun ala fathin muqaddarin. Darabu fi'il madhi. Mabniyun ala fathin muqaddarin. Dibina di atas fathah takdir. Mana'a min duhurihi. Terhalang. Mana'a fi'il madhi. Terhalang dari zahirnya fathah oleh istighalu. Fa'il mana'a. Terhalang dari zahirnya fathah oleh istighalul mahalli. Oleh sibuk tempat. Biharakatil munasabah dengan harakat kesesuaian. Jadi darabu kita kasih dhammah, mabni di atas fathah takdir, karena terhalang dari zahir fathah sibuk tempat. Sibuk ba dengan harakat munasabah, yaitu dhammah, karena ada waw. Ah, itu Ustaz. Ya, Ustaz, ada muskil Ustaz. Wah, itu. Banyak sekali Ustaz. Banyak. Nah, itulah dikumpulin Ustaz muskilnya. Muskilnya itu belum benar bacaannya. Yalah, nggak boleh langsung benar Ustaz. Kalau kita baru sebulan ngaji langsung pinter, kiai marah Ustaz. Kiai 15 tahun ngaji belum lancar-lancar misalnya. Kita baru sebentar langsung lancar, pasti kiai pondok pada marah Ustaz. Jadi wajar Ustaz. Nah, itu butuh jam terbang ya. Santai aja pelan-pelan. Insya Allah. Nah, yang penting setiap yang kita baca tahu alasannya. Kenapa mabniyun, kenapa fatihin, kenapa mukaddarin, kenapa mana'a. Itu semua ada alasannya. Kalau semua alasan sudah kita ketahui, berarti kita udah paham. Nah itu. Dah, itu udah selesai fi'il madhi. Fi'il ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Tapi sesudah beliau membahas fi'il madhi, nggak langsung fi'il mudhari', langsung fi'il amar. Kan jadi tanda tanya juga. Kenapa nggak mudhari' dulu? Oh begini. Karena pembahasan tentang fi'il madhi pendek. Pembahasan tentang fi'il amar pendek. Yang pendek didahulukan. Adapun pembahasan tentang fi'il mudhari' panjang banget dia. Kenapa? Karena fi'il mudhari' itu ada huruf nasabnya, ada amil jazamnya, dan seterusnya. Kitab Muhtasar Jiddah. Nah itu. Wal amru majzumun abadan. Bermula fi'il amar itu dijazamkan selama-lama. Nah, fi'il amar juga dijazamkan selama-lama. Sebenarnya maksud dijazamkan di sini dibina di atas sukun. Fi'il amar selalu jazam ya. Cuma tanda jazamnya ada sukun, ada buang nun nanti. Tergantung fi'il amar keberapa. Yakni bermaksud oleh musannif annahu mabniyun ala sukuni syabihi bil jazmi. Bermaksud ia yang musannif bahwa sungguhnya fi'il amar itu dibina di atas sukun asyabihi yang diserupakan akan ianya sukun dengan jazam. Sebenarnya nggak disebut jazam Ustaz. Yang dijazam itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di rafa', di nasab, di jazam. Begitu. Kalau fi'il amar dia nggak dijazam sebenarnya, tapi disukun. Kenapa disebut disukun? Karena sukun bina. Kalau jazam i'rab. Nah, cuma nggak apa-apa. Jadi pengarang Jarumiyah, Syekh Dawud Sanhaji rahimahullah menyebut jazam maksudnya mabni di atas sukun yang sukun itu diserupakan dengan jazam. Nah, dah. Nah, sekarang kita lihat fi'il amar. Fi'il amar kan modelnya banyak banget. Idrib misal. Idrib fi'il amar mabni di atas sukun. Fi'il amar pertama. Fi'il amar kedua idriba. Idriba fi'il amar mabni di atas buang nun. Jadi buang nun kan seperti sukun juga. Ya. Idribu fi'il amar mabni di atas buang nun. Harus disebut begitu. Ya. Jadi fi'il amar ada 6. Fi'il amar ada
6. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Yang pertama dan terakhir mabni atas sukun. Yang lain semua mabni atas buang nun. Itu aja cara ngingatnya. Fi'il amar ada 6. Fi'il amar pertama mabni di atas sukun. Kalau yang bukan mu'tal, yang nggak ada huruf ilat. Fi'il amar terakhir mabni di atas sukun. Yang di tengahnya mabni di atas buang nun. Itu kuncinya. Itu dasarnya. Kecuali fi'il amar yang ada huruf ilatnya. Roma, yarmi, irmi. Irmi fi'il amar. Mabni bukan di atas sukun. Buang huruf ilat. Ianya dibuang. Da'a yad'u ud'u. Ud'u. Panggil olehmu. Ud'u fi'il amar. Mabni di atas buang huruf ilat. Dijelaskan di depan. Kita lanjutkan. Nah itu. Fa'in kana mu'tallan akhiruhu bil alifi. Maka jika ada ianya fi'il amar, kana huwa isimnya kembali ke amar. Fa'in kana mu'tallan akhiruhu. Maka jika ada ianya fi'il amar, itu yang mu'tallah akhirnya fi'il amar. Maka jika ada ianya fi'il amar, itu yang mu'tallah akhirnya fi'il amar. Mu'tal dengan alif. Makna mu'tal huruf ilat. Jika ada ianya fi'il amar, itu mu'tal yang berhuruf ilat akhirnya. Arti mu'tal mengandung huruf ilat. Jika ada ianya fi'il amar, itu mu'tal. Apa mu'tal? Mengandung huruf ilat akhirnya fi'il amar. Apa huruf ilat itu? Bil alifi alif. Awil wawi atau waw. Awil ya'i atau ya. Bila fi'il amar ada huruf ilat di akhir. Bisa huruf ilat itu alif, waw atau ya. Yakunu mabniyan ala hazfi harfil ilati. Niscaya ada ianya fi'il amar, itu mabniyan. Dibina di atas buang huruf ilat. Huruf ilatnya yang dibuang. Karena dia sukun dengan, kan ada fi'il mudhari' yang tanda jazamnya sukun, tanda jazamnya buang huruf ilat. Nanti kita bahas. Wahya al-alifu awil wawu awil ya'u. Dianya huruf ilat itu alif atau waw atau ya. Contoh. Ikhsha. Ikhsha. Ini ikhsha kita baca. Khasya yakhsha. Khasya yakhsha. Berarti fi'il amarnya ikhsha. Sebenarnya ini perlu kita ulang sedikit Ustaz. Cara bikin fi'il amar dia dari fi'il mudhari'. Cara bikin fi'il amar dari fi'il mudhari'. Khasya yakhsha. Ikhsha kita sebut. Jadi ikhsha fathah nih. Ikhsha fi'il amar mabni di atas buang alif. Dari mana kita tahu alif? Karena sya fathah. Kalau fathah berarti di depannya yang hilang alif. Ud'u. Da'a yad'u. Fa'ala yaf'ulu da'a yad'u. Ud'u fi'il amar mabni di atas buang waw. Irmi, rama yarmi. Irmi fi'il amar mabni di atas buang ya. Fa'ilnya mustatir wajib, takdirnya anta. Itu. Tasrif pertama. Nah, itu fi'il amar pertama yang ada huruf ilatnya. Dibina di atas buang huruf ilat. Bisa alif, bisa waw, bisa ya. Wa in kana musnadan ila alif isnaini. Dan jika ada ianya fi'il amar itu disandarkan kepada alif tasniyah. Jika ada ianya fi'il amar itu disandarkan kepada alif tasniyah. Apa makna disandarkan? Kalau fi'il amar itu fa'ilnya alif tasniyah. Fi'il amar tasrif kedua. Idrib, idriba. Tasrif kedua kan? Ada alif. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba. Idribna. Fi'il amar yang kedua dan yang kelima. Yang kedua dan yang kelima itu ada alifnya. Itu makna disandarkan. Apabila ada ianya fi'il amar itu disandarkan kepada alif tasniyah. Fi'il amar yang fa'ilnya dhamir tasniyah itu. Awawil jama'ati. Atau disandarkan kepada waw jama'. Idribu. Ada waw jama'. Aw ya il mu'annasatil mukhatabati. Atau disandarkan kepada ya mu'annas mukhatabah. Idribi. Ada ya. Yubna ala hazfin nuni. Nisya dibina akan dianya fi'il amar di atas buang nun. Kita sebut buang nun. Contohnya begini, nahu idriba fi'il amar. Idriba fi'il amar mabni di atas buang nun. Kenapa dibuang nun? Karena asalnya tadribani, Ustaz. Tadribani ya. Engkau memukul tadribani. Jadi fi'il mudhari' kan tanda jazam, fi'il yang 5 tanda jazamnya buang nun. Ketika jadi fi'il amar pun dijazam dengan buang nun. Jadi kita sebut idriba fi'il amar mabni di atas buang nun. Alif dhamir tasniyah. Pada mahrafa fa'il. Pukul olehmu berdua hai laki-laki.
Idribu fi'il amar mabni di atas buang nun. Waw dhamir jama' mabni ala sukun pada mahrafa fa'il. Alif farqiyah. Alif farqiyah namanya ini. Asalnya nggak ada alif. Idribi fi'il amar mabni di atas buang nun. Ya dhamir muttasil mabni ala sukun pada mahrafa fa'il. Nah. Oh ini ada. Wal alifu fa'ilun. Alif itu jadi fa'il. Idriba alif jadi fa'il. Wa kadzal wawu wal ya. Demikian pula waw dan ya. Semua jadi fa'il. Koma dulu Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti harus hafal tasrifan itu ya Ustaz? Iya, tasrif itu wajib Ustaz. Lebih wajib tasrif daripada nahu Ustaz. Nahu seperti ayah, tasrif seperti ibu. Semua orang punya ibu Ustaz. Ada orang yang nggak punya ayah. Nah, kalau ibu wajib Ustaz. Ya. Nah, jadi lebih wajib ilmu saraf daripada nahu atau sama-sama wajib lah. Cuma di ilmu saraf tambah wajib banget. Dan ilmu saraf lebih rumit Ustaz daripada ilmu nahu. Makanya di pondok yang dipelajari saraf dulu. Bab af'al. Nah, itu. Kenapa Ustaz ilmu saraf lebih penting, lebih rumit? Ilmu nahu yang dibahas huruf akhir. Ilmu saraf, semua huruf selain huruf akhir itu tugas ilmu saraf. Ada satu kalimat nih kan. Satu kalimat apa misalkan? Ikhsha nih. Ini yang dibahas dalam nahu kan huruf terakhir yang hilang alif. Kalau dalam ilmu saraf kenapa kita baca kenapa sya dan seterusnya. Itu tugas ilmu saraf. Jadi ilmu saraf lebih banyak tugas. Fa'il. Ya, fa'il itu pelaku. Dikit lagi Ustaz. Wa in kana musnadan ila nunin. Dan jika ada ianya fi'il amar itu disandarkan kepada nun niswah, nunin niswati. Fi'il amar terakhir nih, idribna. Dan jika ada ianya fi'il amar itu disandarkan kepada nun niswah, fi'il amar terakhir. Yubna, nisya dibina akan dianya fi'il amar di atas sukun. Dia memang sukun kan? Nahu idribna langsung. Idribna ya niswatu. Pukul olehmu wahai perempuan-perempuan. Idribna, idrib fi'il amar mabni ala sukun. Na nun niswah. Dhamir dia, mabni di atas fathah pada mahrafa fa'il. Jadi na di sini bermakna antunna. Idribna, idrib antunna. Nah, jadi fi'il amar kesimpulannya, fi'il amar polos kayak idrib mabni di atas sukun. Fi'il amar terakhir yang bersambung dengan nun mabni di atas sukun. Di tengah-tengahnya mabni di atas buang nun. Fi'il amar mu'tal mabni di atas buang huruf illat. Ada satu lagi ini. Fi'il amar dibina juga nih. Wa ini tasalat bihi nunut taukidi. Dan apabila bersambung dengannya fi'il amar oleh nunut taukidi. Nunu fa'il itasalat. Mudhaf nunut taukidi mudhaf ilaih. Idza tasalat bihi bila bersambung dengannya fi'il amar oleh nun taukid. Jadi dalam bahasa Arab ada nun penguat namanya. Ada dua macam dia. Ada yang sukun, ada yang bertasydid. Namanya nun taukid. Yang sukun namanya nun taukid khafifah, ringan, khafif. Yang bertasydid namanya nun taukid saqilah. Nun taukid itu boleh masuk kepada fi'il amar. Apabila bersambung dengannya fi'il amar oleh nun taukid, yubna alal fathi. Niscaya dibina akan dianya fi'il amar atas fathah. Ketika itu fi'il amar kita fathahkan. Contoh idriban. Asalnya idrib, pukul olehmu. Sekarang kita tambah nun, idriban, benar-benar pukul olehmu. Ada tambahan makna benar-benar. Itu makna nun taukid. Idriban, benar-benar pukul olehmu hai laki-laki. Bin nunil khafifati, dengan nun yang sukun. Idriban. Ya. Jadi cara menyebutnya idriban, idriba fi'il amar. Mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah karena bersambung dengan nun taukid. Nah itu. Tadinya kan mabni di atas sukun idrib. Karena bersambung dengan nun taukid, jadi dibina di atas fathah. Bila bersambung dengan amar oleh nun taukid, yubna. Dibina ia di atas fathah. Contoh idriban. Idriban fi'il amar mabni di atas fathah. Kok di atas fathah? Mestinya kan sukun. Oh, karena bersambung dengan nun taukid khafifah. Nah itu. Wadribanna.
benar-benar pukul olehmu. Idribanna bin nunis saqilati, dengan nun sakilah, nun tasdid. Sakilah tasdid. Berat. Idribanna fi'il amar mabni di atas fathah. Kenapa? Karena bersambung dengan nun taukid sakilah. Mana fa'ilnya? Mustatir, takdirnya anta. Jadi dalam idriban ada anta. Idribanna. Idrib anta seolah-olah. Pukul olehmu. Ah, itu Ustaz. Begitulah. Dua-duanya boleh. Rabbona boleh, Rabbayana boleh Ustaz. Kan ada dalam doa Ustaznya. Rabbil firli, tergantung. Kalau maksudnya rame, Rabbau. Atau Rabbayani kalau berdua. Nanti kita bahas. Ya, itu Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz? Silakan. Berarti kalau tinggal mudhari boleh ya? Kan ribani. Tadribani. Kalau fi'il mudhari dia ada i'rab enggak dibina. Oh. Kita menyebut begini, tadribani, ada alif tasniah. Fi'il mudhari. Marfu Ya. dia. Marfu kan karena enggak ada amil nasib, amil tanda rafa nun. Ah, itu bedanya Ustaz. Fi'il mudhari mu'rab. Fi'il amar mabni. Nah, itu. Ada juga nanti fi'il mudhari mabni. Ada bila bersambung dengan nun niswah juga. Bila bersambung dengan nun taukid baru mabni. Tapi dasarnya fi'il mudhari mu'rab. Makanya kita sebut setiap ketemu fi'il mudhari. Yadribu fi'il mudhari marfu. Kenapa marfu? Enggak ada amil nasib, amil jazim. Tanda rafa'nya dhammah yang zahir. Rama yarmi. Yarmi fi'il mudhari marfu. Tanda rafa'nya dhammah. Mana dhammah enggak kelihatan? Takdir. Nah, yarmi ya. Nah, itu. Jadi fi'il mudhari mu'rab. Fi'il madhi dan fi'il amar mabni. Nah, itu. Itu memang harus kita hafal terus berulang-ulang sampai penuh kepala, Masya Allah. Itulah belajar nahwu. Kayaknya sedap gitu kalau udah paham, Insya Allah dikit-dikit. Ya bisa. Lanjutkan Ustaz. Satu lagi ya. Satu lagi ini saya bacaan. Satu lagi. Wal mudhari'u makana fi awwali ihdadz zawaidil arba'i. Ya. Bermula fi'il mudhari' itu itu fi'il. Kana fi awwalihi yang adalah pada awalnya fi'il itu ihdadz zawaidi salah satu dari tambahan-tambahan yang 4. Bermula fi'il mudhari' itu fi'il yang adalah pada awalnya fi'il itu salah satu dari tambahan-tambahan yang 4. Dalam bahasa Arab ada 4 huruf tambahan namanya huruf mudhara'ah. Huruf yang berada pada fi'il mudhari'. Nah, jadi fi'il mudhari' itu disyaratkan di awalnya ada salah satu huruf tambahan itu. Mana huruf tambahan itu? Yajma'uha qauluka. Mengumpulkan akannya zawaid. Kembali ke zawaid. Yajma'uha mengumpulkan akannya tambahan yang 4 atau akannya huruf yang 4 oleh qauluka, oleh ucapanmu. Anaitu. Ya, anaitu. Ada yang sebut na'aitu. Ada yang sebut anita. Macam-macam itu di orang. Kan? Dalam kitab Jarumiyah, anaitu. Ada hamzah di awal, atau nun di awal, atau ya di awal, atau ta di awal. Itu setiap ilmu mudhari mesti ada salah satu dari 4 huruf ini. Tapi harus kita balik Ustaz. Tidak berarti setiap kalimat yang ada hamzah di awal dia fi'il mudhari, enggak mesti. Enggak mesti, itu bedanya, Pak. Bukan berarti setiap fi'il yang ada hamzah di awal itu fi'il mudhari, enggak. Tapi kalau dia fi'il mudhari mesti ada hamzah atau ya atau nun atau ta. Kayak af'ala. Af'ala ada hamzah di awal, tapi bukan fi'il mudhari, fi'il madhi. Nah, makanya di sini perlu penjelasan tambahan. Fi'il mudhari, fi'il yang di awalnya ada salah satu huruf yang 4, yaitu anaitu, ada hamzah. Tapi disyaratkan hamzah, kalau fi'il mudhari ada hamzah, nanti fa'ilnya mesti ana. Kalau fi'il mudhari ada hamzah di awal, fa'ilnya mesti ana. Kalau af'ala, bukan ana dia, huwa. Akrama dia, huwa. Itu bukan fi'il mudhari. Ukrimu baru. Ukrimu, aku muliakan. Nah, ukrimu ada hamzah. Fi'il mudhari karena fa'ilnya ana, ada syaratnya di depan. Nah, itu. Masya Allah, ada kopi ini. Makasih kopinya.
Ini kurang kopi ini. Mami nggak bikin kopi. Dah. Nah, ya jema'uha qauluka ana itu. Bisyarti antakun alhamdatu lil mutakallimi, ini syarat Ustaz. Dengan syarat bahwa adalah hamzah itu bagi mutakalim. Jadi syarat fi'il mudhari di awalnya ada hamzah. Fi'il mudhari bila di awalnya ada hamzah atau fi'il yang di awalnya ada hamzah baru dianggap fi'il mudhari bila fa'ilnya ana. Artinya menunjukkan kepada mutakalim. Dengan syarat bahwa adalah hamzah itu lil mutakalim. Contoh akumu. Ini akumu fi'il mudhari. Kenapa? Yang pertama ada hamzah, kemudian hamzah menunjukkan kepada ana. Akumu ana, aku berdiri. Ya. Tapi kalau aqama kan? Aqama ada hamzah juga di awal, bukan fi'il mudhari. Kenapa? Karena fa'ilnya huwa. Aqama Zaidun fil masjid, menetap oleh si Zaid dalam masjid. Fa'ilnya Zaid, Zaid huwa. Nah, itu. Masya Allah. Jadi akroma fi'il madhi Untuk gaib dia huwa fa'ilnya. oh iya. Wadan af'ala kan? Iya. Nah, baru fi'il mudhari ukrimu, tasrif ke-13. Akrama yukrimu. Ukrimu kan ada tuh? Ukrimu. Ukrimu ana. Nukrimu nahnu kan? Ukrimu yang fi'il mudhari. Itu. Cara membedakan bagaimana Ustaz? Gimana? Cara membedakan. Membedakan. Itu membedakan memang di sini untuk ini doang sebenarnya. Kalau kita udah paham cara membedakannya, kita hafal wadan fi'il madhi Ustaz. Kita hafal wadan fi'il madhi yang 35. Enggak harus 35 kebanyakan. Ustaz hafal aja wadan fi'il madhi sulasi mujarad. Yang pertama sulasi mujarad, yang 3 huruf murni. Fathah, dhamma, fathah, kasrah, fathatani. Ada rumusnya nanti. Kasrah, fathah, kasrah, dhammatani. Ya, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Dan seterusnya. Ada 6. Kemudian sulasi madzid. 3 huruf asli ditambah 1 huruf. Ada fa'al, ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala nanti. Ya, kemudian sulasi yang ditambah 2 huruf. Ada infa'ala nanti, ifta'ala, tafa'ala, dan seterusnya. Kemudian ada sulasi yang ditambah 3 huruf. Ada beberapa bab. Saya udah lupa, nggak terlalu hafal lagi Ustaz. Zaman dulu udah hafal kan? Udah lewat jadi lupa. Tapi kalau ketemu tahu. Dah. Ya. Jadi sulasi yang ditambah 1 huruf ada berapa, yang ditambah 2 huruf ada berapa, yang ditambah 3 huruf. Tinggal Ustadz hafal satu lagi, rubai mujarad. Fi'il yang huruf aslinya 4 huruf. Kemudian fi'il yang 4 huruf ada yang ditambah 1, ada yang ditambah 2. Udah. Itu doang yang penting. Yang lain nggak penting Ustadz. Mulhaq ketemunya jarang banget. Nah, kalau Ustadz udah tahu fi'il madhi itu, pasti setiap fi'il madhi ada fi'il mudhari'nya. Nah, tinggal kita hafal tasrif, langsung paham. Nah, itu Ustaz. Nah, itu. Memang harus menghafal, Ustaz. Dah. Jadi, fi'il mudhari' disyaratkan di awalnya ada ana itu hamzah, nun, ya, atau ta. Dengan syarat adalah hamzah itu bagi mutakalim. Nah, aku. Wan nunu lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu. Nunu kita atah kepada hamzah tuh. Dengan syarat bahwa adalah nun itu bagi mutakalim. Nun bagi mutakalim, wa ma'ahu ghairuhu. Bersamanya si mutakalim itu ada orang lain selain yang mutakalim. Jadi kalau fi'il mudhari ada nun di awal, disyaratkan fa'ilnya nahnu. Ya, nahnu. Nadribu nahnu. Ya. Karena ada juga fi'il yang di awalnya nun, tapi fi'il madhi. Contoh nasara. Nasara kan ada nun. Ya. Tapi nasara fi'il madhi karena wadan fa'ala, kita udah tahu. Kemudian fa'ilnya huwa. Nah, itu. Awil mu'addimi nafsahu. Nah, mu'addimi atah kepada lil mutakallimi. Dengan syarat bahwa adalah nun itu bagi mu'addimi nafsahu. Bagi orang yang memuliakan dia akan dirinya. Dia sendiri tapi bilang kami ya. Apa-apa. Nahu nakumu. Nah, nakumu fi'il mudhari. Ada nun di awal dan fa'ilnya nahnu.
Nahnu mustatir wajib, nggak boleh didahirkan. Muhtasar jiddan. Ya. Wal ya'u lil ghaibi, dengan syarat bahwa adalah ya itu bagi gaib. Nahu yakumu huwa, yakumu fi'il mudhari. Sebenarnya kita paham Ustaz, kalau udah belajar tasrif kan, daraba yadribu, mesti yadribu fi'il mudhari, dhahaba yadhabu kan, pasti tahu. Ya. Ya, itu pasti tahu. Wa ta'u lil mukhatabi, dan dengan syarat ta itu untuk mukhatab. Nahu takumu, takumu engkau berdiri kan. Jadi takumu bisa engkau berdiri, bisa juga dia perempuan berdiri. Kalau ta kan boleh dua fi'il mudhari. Wa ta'u lil mukhatabi, ta itu untuk mukhatab. Mana mukhatab engkau laki-laki. Nahu takumu walil muannasatil ghaibati, dan untuk perempuan yang gaib bermakna hiya. Takumu hiya bisa juga. Nahu hindun takumu. Si Hindun itu berdiri ianya si Hindun. Nah, itu. Fakharajatil hamdatul lati laisat lil mutakallimi, maka keluarlah oleh hamdah. Maka keluarlah oleh hamdah hamdah allati laisat, yang bukan ianya hamdah lil mutakallim. Fi'il, ada fi'il huruf awalnya hamdah, tapi fa'ilnya bukan ana, berarti bukan fi'il mudhari. Nahu akroma. Nah, akroma ini ada hamdah di awal. Tapi akroma bukan fi'il mudhari. Kenapa? Karena akroma fa'ilnya huwa. Kecuali kita balik bacanya. Kita baca ukrimu. Nah, jadi fi'il mudhari. Ukrimu ana. Ya, kalau kita baca akrama dia fi'il madhi. Berarti kalau ketemu di kitab gundul bagaimana? Pinter-pinter kita Ustaz, kita analisis nih. Ini cocoknya dia telah memuliakan atau aku memuliakan. Biasanya kalimat di depan dan di belakang dia membantu kita untuk memahaminya. Itu namanya siap. Ya. Jadi kita gundul mah bebas kah? Yang penting cocok alasannya. Makanya di sini ukrimu boleh, akrama boleh. Akrama fi'il madhi, ukrimu fi'il mudhari. Tulisannya sama. Nahu akroma, fa innahu madin. Sungguhnya akroma itu fi'il madhi. Nah, jadi kalau di awal satu kalimat, awal fi'il ada hamdah tapi fa'ilnya huwa, berarti dia fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Wan nunul lati laisat lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu awil mu'azzimi nafsahu. Wan nunu atau kepada hamdatu. Fa kharajat an-nunu, maka keluarlah nun. Nun allati laisat, yang bukan ianya nun bagi mutakallim. Awal fi'il ada nun, tapi bukan nahnu, bukan mutakallim. Wa ma'ahu ghairuhu, bersamanya si mutakallim itu lainnya mutakallim, awil mu'adzimi, bukan bagi orang yang memuliakan dia akan dirinya. Nahu narjasa, contohnya narjasa. Ini narjasa ada nun di awal, tapi dia bukan bermakna kami. Berarti narjasa bukan fi'il mudhari, tapi fi'il madhi. Cuma dia rubai Ustaz, 4 huruf. Narjasa, dahroja, fa'lala. Narjasa zaidun ad-dawa'a. Ya, ini panjang maknanya Ustaz. Narjasa, menjadikan daun narjis, ya, narjasa menjadikan daun narjis oleh si Zaid ad-dawa'a sebagai obat. Nah, ini panjang maknanya. Kadang-kadang fi'il bahasa Arab itu kalau kita translate jadi panjang. Jadi dalam bahasa Arab ada satu daun namanya narjis. Daun narjis itu suka dijadikan obat. Jadi kalau narjasa berarti menjadikan daun narjis oleh si Zaid ad-dawa'a akan obat. Narjasa fi'il madhi mabni di atas fathah, Zaidun fa'ilnya, dawa'a maf'ulnya. Apa makna narjasa Zaidun ad-dawa'a? Idza ja'ala fihi narjasa. Apabila menjadikan ianya si Zaid dalamnya obat akan daun narjis. Ya. Jadi narjasa berarti menjadikan daun narjis oleh si Zaid sebagai obat. Nah itu saya kan, tapi nggak penting di sini cara memaknai. Yang penting narjasa bukan fi'il mudhari. Karena fa'ilnya Zaidun bukan nahnu. Zaidun itu sama dengan huwa. Si Zaid dia kan sama. Fa'innahu madin, maka bahwa sungguhnya narjasa itu fi'il madhi. Di mana titiknya Ustaz? Wal ya'ul lati laisat lil ghaibi. Wal ya'u atau kepada kharajatil hamdatu, atau kepada hamdatu. Keluarlah oleh ya. Allati ya yang laisat, yang bukan untuk gaib. Ada satu fi'il awalnya ya, tapi bukan gaib. Ya.
Tapi gaib kelihatan. Nahu yarna'a Zaidun Syaiba. Yarna'a Zaidun Syaiba. Ini yarna'a berarti wadan fa'lala. Fa'lala dahraja. Fi'il 4 huruf. Fi'il madhi dia. Yarna'a Zaidun. Mengecat. Yarna'a maknanya begini Ustaz. Menjadikan daun anai. Ya, menjadikan daun anai oleh si Zaid asyaiba kepada ubannya. Syaiba uban. Susah makna ini. Yarna'a. Menggunakan daun inai oleh si Zaid asyaiba kepada ubannya. Dia membalur ubannya dengan daun inai namanya yarna'a. Apa makna yarna'a? Idza khadabahu bil yarna'i. Apabila mengecat ianya si Zaid akannya uban dengan daun yarna. Intinya yarna'a ini fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Walaupun fa'ilnya gaib juga di sini. Zaidun gaib sebenarnya. Fa'innahu madhin, maka bahwa sungguh yarna itu madhi, fi'il madhi. Wal yarna'u hiyal hana'u. Dan bermula yarna, tianya yarna itu hana. Hana, apa namanya bahasa sekarang? Hana. Daun ana. Pacar bukan? Ya, yang ngecat kuku. Kan ada bahasa sekarang. Bukan, yang dari daun. Apa namanya Ustaz? Bahasa sekarang kan hana juga kan? Hena. Hena. Itu bahasa Arab, hena. Hiyal hena'u. Cuma bacanya hana'u. Hena kan? Bahasa Arab. Nah, dia nyayarna itu hina, hena. Atau daun itu. Dikit lagi. Wa kharaja bitta illati lil mukhatabi. Dan keluar dengan ta yang ada untuk mukhatab. Awil gaib atau gaibah. Ta'unahu oleh ta seumpama. Ta'unahwi ta'allama Zaidun al-mas'alata. Ini ta'allama. Jadi walaupun ada ta di awal, tetap bukan fi'il mudhari. Dengan ketentuan kita udah belajar wadan-wadan fi'il kan? Tafa'ala kan fi'il madhi. Tambah ta di awal, tambah huruf yang sama dengan in. Ta'allama, tafa'ala, takallama. Jadi lebih mudah ngafal wadan. Ta'allama Zaidul mas'alata, mempelajari oleh si Zaid akan masalah itu. Jadi ta'allama tetap fi'il madhi. Karena kalau ta di awal fi'il mudhari bermakna anta biasanya atau hiya kan. Tapi di sini Zaid, ta'allama Zaidun, mempelajari oleh si Zaid akan masalah bahwa fi'ilun madhi. Maka dianya ta'allama itu fi'il madhi. Fa'akumu wa nakumu wa yakumu wa takumu af'alun mudhari'iyatun. Maka bermula akumu, ana, nakumu, nahnu, yakumu, huwa, takumu, anta, wahya. Itu af'alun mudhari'iyatun. Itu fi'il mudhari' semua. Itu fi'il-fi'il yang mudhari'. Liwujudi harfi ziyadati, karena ada huruf tambahan. Fi awaliha, pada awalnya tiap-tiap. Nah, di awal akumu ada hamdah. Ani aku maksud alhamdata wan nuna wat ta'a wal ya'a. Ada hamdah, ada nun, ada ta dan ya. Itulah fi'il mudhari' Ustaz. Baru titik Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz? Belum ada Ustaz. Aman Ustaz. Nah, itulah Ustaz. Insyaallah Ustaz langkah sendiri dikit-dikit langsung paham Ustaz. Baca dikit-dikit ya. Banyak juga baca-baca buku nahwu yang dalam bahasa Indonesia Ustaz. Banyak sekarang PDF kan, Ustaz scroll aja cari nahu dari nol, nahu pemula segala macam banyak. Rajin baca-baca insya Allah paham. Akhirnya bisa berjalan sendiri ya. Insya Allah. Berarti sampai di sini Ustaz. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.